Oke, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel pembelajaran Ibu Guru, channel education yang berisi tentang information, pendidikan, pengetahuan. Oke, selamat bergabung ya di video pembelajaran Ibu Guru. Semoga anak-anak tetap semangat, keep you spirit, belajar di rumah ya. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari Ibu Guru. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar agama ya. Nah, lanjutan materi yang agama materi sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar agama Katolik pembelajaran yang keempat, yaitu anggota tubuh dan kegunaannya. Anak-anak bisa sambil siapkan buku LKS-nya ya, LKS yang sudah kalian pegang masing-masing ya, dan buku paketnya juga ya. Di buku LKS itu di halaman 20 ya anak-anak ya, pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini ya anak-anak, sebaiknya sarapan dulu sebelum belajar ya, supaya anak-anak bisa berkonsentrasi dalam memahami materi yang akan kita pelajari ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa dulu ya. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa Kaminya. Kita doa sama-sama. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, materi hari ini adalah anggota tubuh dan kegunaannya. Nah anak-anak bisa sambil lihat di buku LKS-nya ya, buka halaman 20 ya. Oke, nah sekarang anak-anak lihat, melakukan kegiatan dengan anggota tubuh yang kita miliki ya. Nah, kita memiliki anggota tubuh misalnya seperti mulut, hidung, mata ya, tangan, kaki, telinga ya. Dengan mulut kita bisa bernyanyi, kita bisa menyanyikan lagu rohani, bisa memuji Tuhan ya, karena Tuhan yang sudah memberikan organ tubuh kita ini ya. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Dengan kaki kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa pergi ke gereja beribadah ya. Dengan tangan kita bisa bersalaman dengan orang lain ya, bisa bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, bisa bersalaman dengan orang tua ya. Nah, dengan tangan juga yang Tuhan berikan, kita juga bisa memberi atau bisa membantu orang lain anak-anak ya. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita pergunakan ya, untuk membantu orang lain, untuk berbagi dengan sesama ya. Maka dengan begitu hidup kita akan berguna ya anak-anak. Oke, mari mendengarkan cerita. Tangan berkata, "Akulah yang paling berguna," kata tangan. "Jika mau makan, tangan yang memasukkan makanan ke mulut." Ya, nah ini contohnya seperti ini. Oke, next. Mulut menjawab, "Hai, tangan jangan sombong. Aku yang mengunyah makanan dan menelan hingga masuk ke perut. Maka aku yang paling berguna." Nah, jawab mulut ya. Oke, next. Kaki meloncat dan berkata, "Aku yang paling berguna untuk berjalan mengambil makanan. Aku juga yang berjalan ke sekolah," kata kaki ya. Hidung pun berteriak, "Akulah yang paling berjasa," kata hidung. "Aku mencium sedapnya makanan dan mencium wanginya bunga ketika kita berjalan di taman," kata hidung.
Nah, telinga pun berkata, aku yang paling berjasa. Aku yang mendengarkan nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama. Oke. Nah, mata pun berkata, aku yang paling berguna, kata mata. Aku yang melihat segala sesuatu. Tiba-tiba, stop, stop, stop. Kepala pun berkata, semua anggota tubuh berguna. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak bisa kaki tidak berjalan? Nah, apakah tangan kita bisa mengambil makanan, anak-anak, kalau kaki kita tidak bisa berjalan? Nah, maka semua anggota tubuh itu saling melengkapi, anak-anak ya, saling melengkapi seperti bekerja sama ya, sehingga semua anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu juga kita bersama teman-teman, anak-anak ya. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, tapi kita hidup membutuhkan atau memerlukan bantuan juga dukungan orang lain, sehingga hidup kita menjadi sempurna ya, hidup yang kekurangan, banyak sekali kekurangan, maka dilengkapi dengan adanya bantuan-bantuan pertolongan dari orang lain. Oke, kita lanjutkan ya ceritanya. Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Nah, apakah mulut kita, anak-anak, bisa mengunyah makanan kalau tangan kita tidak memasukkan makanan ke mulut? Nah, tidak bisa kan? Mulut kita bisa mengunyah kalau tangan ini mengambil makanan ya, lalu memasukkan ke dalam mulut. Kalau tangan kita tidak mengambil makanan, maka mulut kita tidak bisa mengunyah ya. Oke, jadi tangan dan mulut juga saling bekerja sama ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah Ibu Guru siapkan, ada gambar seorang anak laki-laki. Ini bagian mata, ini telinga, ini hidung, ini mulut, ini tangan, dan ini kaki. Nah, hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut ya. Maka tangan dan kaki ya bekerja sama ya. Nah, begitu juga penciuman dan mulut. Jadi menjadi satu kesatuan gitu ya anak-anak ya. Telinga mendengar nasihat guru, tapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, maka nasihat guru itu percuma saja. Jadi semua anggota tubuh itu berguna. Semua harus bekerja sama. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bacaan Injil ya, bacaan yang ada di dalam buku Alkitab. Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Santo Paulus memberi nasihat agar kita menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Sebab itu memberi kita anggota tubuh agar dapat melaksanakan setiap perbuatan baik yang Tuhan perintahkan ya. Oke, lanjut lagi. Tuhan memberi mulut untuk berbicara, menghibur teman dan memuji Tuhan ya. Tuhan memberi tangan untuk bekerja dan menolong teman ya. Tuhan memberi mulut untuk berbicara, menghibur teman dan memuji Tuhan ya. Tuhan memberi tangan untuk bekerja dan menolong teman. Tuhan senang pada anak yang suka menggunakan anggota-anggota tubuhnya untuk berbuat baik. Nah, anggota tubuh digunakan untuk berbuat baik anak-anak ya. Jadi bukan digunakan untuk menyombongkan diri, itu tidak boleh, maka akan berkurang berkatnya. Maka anggota tubuh yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, talenta, kelebihan, semuanya dipergunakan untuk berbuat baik atau untuk berbagi dengan sesama anak-anak ya. Dengan begitu kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Oke, seperti itu anak-anak ya materi ini. Jadi hari ini ringkas sekali. Mudah-mudahan dengan materi yang sangat ringkas ini anak-anak bisa paham ya. Nah, anak-anak kan bisa buka LKS juga ya. Di LKS ini kalian bisa latihan soal. Nanti lihat di halaman 23 ya. Halaman 23 LKS agama.
bagian 2 dan bagian 3. Bagian 2 itu menjodohkan pertanyaan pada lajur kiri dengan lajur kanan, kan? Halaman 23 ya, halaman 23 ya. Oke. Nah, sekarang bagian ketiga, istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nanti anak-anak sambil belajar membaca, sambil mencari jawabannya ya. Nah, silahkan kalau jawabannya bisa ditulis di buku LKS, silahkan tulis pakai pensil ya. Tulis sendiri, tidak boleh dituliskan orang tua. Belajar menulis ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti setelah itu difoto, kirim ke WA Ibu ya, silahkan ke WA Ibu kirim. Oke anak-anak, jadi seperti itu ya pembelajaran agama hari ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak sehat selalu di rumah ya. Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Oke, simak video pembelajaran selanjutnya ya, pembelajaran agama di pembelajaran yang kelima nanti ya. Hari ini kan kita pembelajaran keempat, jadi sampai ketemu nanti di pembelajaran agama selanjutnya. Oke, terima kasih everyone. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, sampai ketemu besok lagi di pembelajaran tematik dan yang lainnya ya. Oke, see you tomorrow. See you, bye.